Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar IPAS, materi siklus air. Adapun capaian dalam pembelajaran IPA ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami tentang pengertian siklus air. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi 5 urutan siklus air secara tepat. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis siklus air. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air secara tepat. Adapun peta konsep pada pembelajaran ini membahas mengenai pengertian siklus air, jenis-jenis siklus air, proses siklus air, manfaat siklus air, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, dan kegiatan manusia yang berdampak negatif dan positif terhadap siklus air. Siklus hidrologi. Ada yang tahu apa yang dimaksud siklus hidrologi? Tahukah kamu bahwa siklus hidrologi atau yang biasa disebut siklus air merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tetapi pada saat presipitasi ini akan mengalami 2 peristiwa, yaitu sebagian diterima atau diserap ke dalam permukaan tanah dan sebagian lagi dilepaskan kembali ke atmosfer. Air yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu proses terjadinya hujan diawali dengan air dari laut dan daratan terkena panasnya sinar matahari. Kemudian angin membawa sejumlah uap air bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi yaitu proses penguapan bukan hanya pada air dan tanah saja, melainkan pada jaringan hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air tersebut akan berkumpul ke atas dan membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan. Ini disebut dengan kondensasi. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah awan yang mengalami proses pencairan karena pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada saat inilah terjadi proses hujan, sehingga butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Perlu kita ingat kembali bahwa pada proses presipitasi ini akan mengalami 2 peristiwa, yaitu ada yang tahu? Ya, betul, yaitu sebagian diterima atau diserap ke dalam permukaan tanah dan sebagian lagi dilepaskan kembali ke atmosfer.
atmosfer. Adapun jenis siklus air itu ada 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi di atas laut. Selanjutnya membentuk awan dan jatuh berbagai hujan di laut setempat, dikarenakan terjadinya pemanasan oleh sinar matahari. Yang kedua, siklus sedang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya membentuk awan yang sedang membawa angin menuju daratan dan jatuh sebagai hujan. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya, uap air dalam bentuk awan akan terbawa angin menuju ke daratan hingga ke pegunungan. Dikarenakan suhu udara pegunungan sangat rendah, maka uap air akan berubah menjadi kristal-kristal es atau salju. Kemudian jatuh sebagai es atau salju yang membentuk glaste. Air ini akan masuk di sungai dan akhirnya juga kembali ke laut. Adapun faktor yang mempengaruhi siklus air. Tahukah kalian bahwa ada penyebab terhambatnya siklus air? Yang pertama, penebangan pohon. Penebangan pohon merupakan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Dikarenakan pepohonan yang ada di hutan dan di daerah-daerah ini berfungsi untuk menahan air saat turun hujan. Apa saja dampak negatif dari penebangan pohon secara liar? Yang kedua, pencemaran air. Air yang digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan minum harus bersih. Ciri air kotor itu berwarna, berbau, bahkan berkeruh dapat menyebabkan kita sakit. Oleh karena itu, kita memerlukan air bersih supaya badan kita tetap sehat. Air kotor ini akan membentuk lapisan di atas permukaan air sehingga menghambat proses evaporasi dan akhirnya mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di perairan tersebut. Halo anak-anak, coba perhatikan. Apabila air yang tercemar itu mengalami penguapan dan menjadi awan hujan, apakah air hujan tersebut menyehatkan? Apa alasannya? Yang ketiga, kurangnya daerah resapan air. Di perkotaan hingga di pedesaan, kini marak pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Akibatnya, tanah akan tertutup oleh aspal ataupun beton sehingga dapat menghalangi resapnya air hujan ke dalam tanah. Apabila di daerah resapan air tanahnya semakin kurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis. Hal itu yang dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau-danau menjadi kering, sehingga penguapan air semakin menurun. Apabila penguapan air semakin menurun, maka pengendapan titik-titik air di awan tentu berkurang, sehingga mengurangi terjadinya hujan. Manfaat air bersih. Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup di
tidak dapat hidup tanpa air. Mengapa demikian? Lalu, apa saja kegunaan air itu? Adapun manfaat air bagi kehidupan yaitu yang pertama, air dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan bagi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, air banyak digunakan untuk pertanian dan pembangkit listrik. Yang ketiga, manusia juga memerlukan air untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, minum, memasak, dan mencuci. Apakah kalian melihat air bersih di sekelilingmu? Apa fungsi air bersih di sekelilingmu itu? Yang keempat, hewan juga memerlukan air untuk minum dan tempat bertahan hidup. Kau penat je. Aku haus sekali. Oleh karena itu, banyak makhluk hidup yang memerlukan air. Lalu bagaimana jika manusia, hewan, dan tumbuhan kekurangan air bersih? Kegiatan manusia ada yang berpengaruh positif terhadap siklus air dan ada juga yang justru mengganggu siklus air. Adapun kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap siklus air antara lain 1. Membuat daerah resapan air. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. 3. Menjaga kelestarian pohon. 4. Tidak mencemari lingkungan. 5. Menggunakan air secukupnya. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Menggunakan produk yang ramah lingkungan. 8. Mendaur ulang sampah. Adapun kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air antara lain 1. Menebangi pohon di hutan secara liar. 2. Pencemaran air laut, misalnya tumpahan kilang minyak. 3. Pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan menyempitnya lahan hijau. 4. Membuang limbah sembarangan ke sungai. 5. Berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. 6. Membakar hutan. 7. Menggunakan zat kimia seperti pestisida yang tidak ramah lingkungan. 8. Membuang sampah sembarangan. Dari pembelajaran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.